Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nataya Lendra Lintang Pratama dengan NIM 2103030015. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan alat ukur. Yang pertama dari alat ukur sendiri. Apa itu alat ukur? Alat ukur itu adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan atau mengetahui hasil perbandingan antara suatu besaran ukuran yang ingin diketahui dengan standar yang dipakai. Untuk fungsi alat ukur itu sendiri adalah untuk mengetahui nilai yang telah ditentukan sebagai batasan baik atau tidaknya peralatan jaringan yang akan dioperasikan. Alat ukur listrik, contoh alat ukur listrik itu seperti voltmeter, wattmeter, dan alat ukur listrik itu sendiri apa? Alat ukur listrik itu adalah peralatan yang digunakan untuk mengukur besaran-besaran listrik. Misalnya arus, tegangan, daya, dan lain-lain. Pembagian alat ukur itu menjadi dua. Yang pertama adalah absolute instrument dan yang kedua adalah secondary instrument. Absolute instrument adalah alat ukur yang digunakan sebagai acuan dasar pengukuran dalam tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Biasanya ini digunakan dalam laboratorium sebagai alat ukur standar. Untuk secondary sendiri dapat mengukur besaran listrik bila telah dikalibrasikan, telah dikalibrasikan terlebih dahulu dengan membandingkan absolute instrument. Contoh absolute instrument itu seperti galvanometer mungkin, dan secondary instrumen contohnya adalah voltmeter dan lain-lain yang banyak ditemukan di pasar-pasaran yang diperjualbelikan seperti itu. Prinsip kerja alat ukur. Sebentar saya buka yang prinsip kerja alat ukur. Oke, prinsip kerja alat ukur ada 3, alat ukur penunjuk, alat ukur pencatat, dan alat ukur penjumlah. Alat ukur petunjuk itu alat ukur yang langsung menunjukkan besaran yang diukur, seperti menggunakan jarum. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah alat ukur pencatat. Alat ukur pencatat itu alat ukur yang digunakan mencatat terus-menerus besaran yang diukur selama periode waktu yang ditentukan. Alat ukur penjumlah itu alat ukur yang mengukur total jumlah energi yang dikonsumsi. Kita kasih contoh. Alat ukur petunjuk adalah avometer, alat ukur pencatat adalah kWh meter, dan alat ukur penjumlah adalah voltmeter. Dan langsung masuk ke yang lain. Ke bawah lagi ada syarat alat ukur ya. Syarat alat ukur tidak boleh membebani atau mempengaruhi yang diukur, mempengaruhi apa yang sedang diukur. Yang kedua adalah mempunyai kesamaan yang kesesamaan yang tinggi, yaitu alat yang mempunyai ketepatan dan ketelitian yang sangat tinggi. Yang ketiga, mempunyai kepekaan atau sensitivitas yang tinggi, yaitu batas-batas input signal yang sekecil-sekecilnya sehingga mampu membedakan gejala-gejala yang kecil. Kita menyebutkan sedikit saja di sini sampai kemampuan baca. Kemampuan baca readabilitas yang baik. Hal ini tergantung dari skala alat petunjuknya serta piranti untuk menghindari kesalahan dalam peralatan. Untuk bagian kemampuan baca ini sangat penting ya. Jika alat bacanya sudah rusak, kita kemungkinan harus mengganti alat ukur dengan alat ukur yang baru. Untuk selanjutnya, prinsip kerja alat ukur listrik. Prinsip kerja alat ukur listrik itu ada kWh dan power meter, itu masuknya sistem induksi. KW dan KFA maksimeter itu sistem elektrodinamis.
Voltmeter sistem elektromagnetik kumparan putar kumparan besi dan ampermeter yaitu sistem elektromagnet dan kumparan putar. Kita cari materi yang ini langsung masuk dalam alat ukur. Alat ukur berdasarkan macam arus itu dibagi menjadi dua, tapi di sini ada 3. Yang pertama adalah arus bolak-balik. Arus bolak-balik dulu nggak apa-apa. Jadi situ kan tulisannya arus arah. Arus bolak-balik itu bisa disebut arus AC karena arus listrik ini nilainya berubah secara bolak-balik. Untuk arus arah itu bisa juga disebut arus DC karena arus listrik yang nilainya tidak berubah. Dan di sini langsung ada arus searah dan arus bolak-balik. Untuk bawahnya adalah materi selanjutnya, gaya dan torsi. Torsi penyimpangan. Gaya torsi menyebabkan elemen putar, moving system. Moving itu seperti pergerakan sistem bekerja menggerakkan jarum petunjuk pada posisi 0 saat alat ukur tidak digunakan ke posisi simpangnya. Torsi tersebut dihasilkan oleh gaya elektromagnetik, elektrostatok, dan elektrodinamik dan induksi. Torsi kontrol gaya atau torsi yang arahnya berlawanan dengan torsi kerja hingga jarum akan menunjukkan pada besaran yang diukur. Torsi redam. Torsi redam adalah torsi gaya yang digunakan untuk meredam isolasi dari moving system, atau bisa dalam kurung di situ ada jarum petunjuk agar jarum segera menunjuk pada besaran yang diukur. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.